Selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas satu program besar nih di dunia pendidikan Indonesia. Namanya Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru atau PPJ untuk guru tertentu tahun 2025. Sumber kita kali ini rekaman acara pembukaan resminya. Ada pidato Menteri Pendidikan, ada juga paparan dari Dirjen Guru, jadi infonya langsung dari sumbernya. Nah, misi kita hari ini kita bedah bareng-bareng ya, skala program ini segede apa, tujuannya apa, terus gimana cara kerjanya. Kenapa ini penting buat Anda? Nah, itu yang mau kita cari tahu. Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama deh, PPG guru tertentu ini apa sih sebenarnya? Ini kan program strategis ya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya jelas katanya mewujudkan guru yang profesional, yang kompeten. Sasarannya itu guru dalam jabatan yang syaratnya udah oke tapi belum punya sertifikat pendidik gitu kan ya. Betul, betul. Dan yang menarik, ini digarisbawahi banget sama Menteri Pendidikan. Kata beliau, ini bukan sekedar formalitas administratif buat dapat sertifikat. Beliau menekankan ini bagian dari ikhtiar ya, usahalah buat mencapai visi pendidikan bermutu. Ada penekanan kuat di kualitas. Ini penting, karena kadang program sertifikasi dulu itu, ya ada kritik lah, fokusnya lebih ke tunjangan, dampaknya di kelas kurang kelihatan. Nah sekarang kayaknya ada kesadaran baru nih, sertifikasi itu ya harus sejalan sama peningkatan kompetensi. Kompetensi apa aja tuh? Lengkap. Ya pedagogik, akademik, sosial, moral, bahkan sampai kepemimpinan guru. Apalagi sekarang tantangan zaman digital kan, perubahannya cepet banget. Oke. Jadi intinya kualitas guru dulu ditingkatkan secara menyeluruh, baru nanti harapannya berdampak ke sertifikasi dan kesejahteraan. Paham? Nah, soal skala nih, seberapa besar sih program ini ambisius nggak? Wah ini ambisius banget. Kalau kita lihat data dari Dirjen GTKPG ya, komitmennya itu mau menuntaskan sertifikasi sekitar 1 juta guru. 1 juta? Iya 1 juta guru, dalam waktu kurang dari 3 tahun. Gila kan? Dan target untuk 2025 ini aja, itu 800.000 guru. Wow, 800.000 di 2025. Iya, harapannya nanti di akhir 2025, persentase guru yang punya sertifikat itu naik drastis. Dari sekitar 65% sekarang, jadi 92%. 92% itu angka besar sekali, tapi kenapa nggak 100% langsung? Ada sisa 8% tuh kenapa? Nah, itu ada penjelasan spesifiknya. Jadi yang 8% itu, atau sekitar 249.000 guru, mereka ini belum memenuhi kualifikasi akademik, belum S1 atau D4. Oh, jadi masalah kualifikasi ya. Terus gimana nasib mereka? Nah, ini bagusnya mereka nggak ditinggalin gitu aja. Pemerintah katanya akan bantu lewat program beasiswa, supaya kualifikasinya terpenuhi, jadi harapannya nanti di periode 2026 sampai 2029, target 100% guru bersertifikat itu bisa tercapai. Ini nyambung juga katanya sama Asta Cita keempat Kabinet Merah Putih. Astacita ya soal penguatan SDM. Oke, masuk akal. Sekarang kita fokus ke pelaksanaannya di 2025 ini. Tahap 1 dulu ya. Ini kan melibatkan ratusan ribu guru. Gimana detailnya? Oke, tahap 1 ini pesertanya ada 325.000 guru. Mereka akan tersebar di 124 LPTK. LPTK itu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan ya. Kampus-kampus yang nyiapin guru itu kan? Betul, perguruan tinggi yang ditunjuk lah. Nah, yang menarik lagi nih, mayoritas pesertanya, 51%, itu ternyata guru non-ASN. Oh iya, lebih dari separuh. Iya, termasuk guru honorer di sekolah negeri, juga guru-guru di sekolah swasta. Ini poin penting menurut saya, karena menunjukkan upaya menjangkau semua guru yang memenuhi syarat, nggak peduli status kepegawaiannya. Bagus sih kalau gitu, jadi lebih inklusif ya. Tapi dengan jumlah segitu banyak, 325.000, gimana prosesnya biar efisien tapi kualitasnya tetap terjaga? Kan waktunya juga mepet nih kayaknya. Pertanyaan bagus. Nah ini, prosesnya memang sengaja dibuat lebih ringkas, lebih efisien. Seleksinya itu hanya berdasarkan kelengkapan administrasi aja, jadi nggak ada tes masuk yang ribet. Oke, jadi nggak perlu tes lagi ya? Nggak perlu. Terus pembelajarannya juga dibuat fleksibel, dilakukan mandiri, secara daring atau online. Ada platformnya sendiri, namanya Ruang GTK. Dan ini dijadwalkan selesai kurang dari 1 semester, cukup cepat. Kurang dari 1 semester, online, mandiri. Terus ujiannya gimana? UKPPG itu? Nah, uji kompetensinya atau UKPPG itu memang ada jadwalnya. Tapi, guru itu bisa milih waktu ujiannya kapan sesuai kesiapan masing-masing. Jadi ada fleksibilitas juga di situ. Fleksibel ya?
Ini bagus buat guru-guru yang mungkin sambil ngajar kan ya? Iya, harapannya begitu. Mengatasi kendala waktu. Selain soal efisiensi dan fleksibilitas, ada pesan penting lain nggak yang disampaikan buat calon peserta? Ada dua hal yang krusial banget ditekankan. Pertama, program ini gratis. Sepenuhnya gratis. Gratis. Wah, ini harus di-highlight nih. Banget. Makanya diimbau hati-hati sama penipuan. Jangan sampai ada yang minta bayaran mengatasnamakan panitia PPG. Oke, catat ya, gratis. Terus yang kedua? Yang kedua, soal integritas pas ujian. Ini ditekankan banget. Walaupun data kelulusan PPG sebelumnya itu tinggi ya, hampir 99%, tapi ditegaskan kalau ada kecurangan sekecil apapun, pasti ketahuan. Oh iya? Sistemnya bisa deteksi? Katanya gitu, sistemnya bisa deteksi, dan akibatnya fatal, langsung nggak lulus. Jadi jangan coba-coba curang. Semua info resmi juga cuma ada di laman ppg.kemdikbud.go.id sama media sosial resmi PPG Kemendikdasmen. Jangan percaya sumber lain. Angka lulus 99% itu tinggi banget ya. Sempat ada yang dipertanyakan nggak sih, ini standarnya gimana atau memang pembelajarannya seefektif itu? Nah, sumber kita ini memang nggak sampai bahas perdebatan itu secara dalam sih. Tapi penekanannya lebih ke model pembelajaran barunya yang mandiri dan fleksibel itu efektif, sama sistem pengawasannya yang katanya canggih. Mungkin pengalaman peserta bisa kasih gambaran lebih ya. Nah, kebetulan nih, kita juga dengar testimoni dari Ibu Silviani. Beliau ini guru yang udah ikut PPG tahun 2024 kemarin. Gimana kesan beliau? Iya, Ibu Silviani ini menarik ceritanya. Beliau sudah 15 tahun mengabdi, terus ikut PPG. Beliau merasa program ini, sangat mengubah cara pandangnya. Jadi bukan cuma soal, dapat sertifikat gitu. Tapi beliau cerita, dapat banyak banget pengetahuan baru yang relevan sama kondisi sekarang. Contohnya apa tuh? Misalnya soal pemanfaatan teknologi buat ngajar, terus menerapkan PSE atau pembelajaran sosial emosional. Ada lagi soal pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi, maksudnya? Itu loh, menyesuaikan cara ngajar kita dengan tingkat kemampuan siswa yang kan beda-beda ya di kelas, sampai ke cara mendampingi anak yang berkebutuhan khusus atau yang punya karakter unik. Jadi kata beliau, ini memperkaya banget cara ngajarnya di lapangan. Wah, menarik sekali ya pengalamannya Bu Silviani. Jadi kelihatan dampaknya langsung ke praktek mengajar. Oke, jadi kesimpulannya, program PPJ guru tertentu ini jelas ya, ini gebrakan besar dari pemerintah. Upaya masif buat standarisasi dan ningkatin mutu guru se-Indonesia. Menghubungkan antara peningkatan kualitas, terus sertifikasi formal, sama kesejahteraan guru juga. Dan prosesnya dibuat lebih gampang diakses, lebih fleksibel. Tepat sekali. Dan harapannya, ya itu tadi. Kayak cerita Ibu Silviani, dampaknya benar-benar terasa di ruang kelas. Gurunya jadi lebih siap, lebih adaptif sama tantangan zaman, dan kebutuhan murid yang beragam. Ya, ini investasi penting lah buat garda terdepan pendidikan kita. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Dengan potensi hampir 1 juta guru bakal segera punya sertifikat pendidik dalam waktu dekat ini, gimana ya menurut Anda gelombang besar ini nantinya akan membentuk ulang lanskap pendidikan kita? Dan yang paling penting, kualitas pengalaman belajar generasi penerus kita di Indonesia? Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.